Halo pemirsa di rumah, kenalin aku pacarnya Luis Petrich alias Zalfa yang akan jadi host di acara kuis pada kali ini. Oke, buat teman-teman yang di rumah, aku pengen kenalin dulu nih sama Quiz Step. Oke, jadi Quiz Step ini adalah acara kuis untuk menguji pengetahuan peserta yang nantinya akan join di acara kuis ini. Tapi kuis ini nggak cuma tentang pengetahuan umum juga, karena kita di sini bakal ngebahas soal teknologi dan pendidikan juga. Oke, di sini udah ada salah satu peserta nih yang join di acara kita. Boleh dong kenalan dulu, Mbak. Halo, kenalin nama aku Muti Setiasi. Aku dari jurusan Teknologi Pendidikan angkatan 2020 di Universitas Negeri Malang. Oke, gimana nih? Udah ready? Ready banget dong. Ready banget. Oke lah nih, karena pesertanya juga udah nggak sabar, mungkin teman-teman juga udah nggak sabar kali ya, kuisnya kayak gimana sih gitu kan? Oke, jadi di sini aku mau ngejelasin dulu nih peraturan mainnya. Jadi nanti Mbak, di sini akan ada 2 sesi, di mana sesi pertama itu akan disajikan 5 pertanyaan. Nah, untuk lanjut ke sesi kedua, itu Mbak harus mendapatkan minimal 20 poin, di mana setiap pertanyaannya kalau benar Mbak akan dapat 10 poin. Oke, nanti di sesi kedua hampir sama dengan sesi pertama, tapi bedanya pertanyaannya tuh harus benar semua. Kalau misalnya Mbak salah aja jawab satu, itu mohon maaf aja nih, nanti Mbak nggak bisa membawa uang sebesar 1 juta rupiah. Sedih banget dong ya. Sedih lah, tapi nggak sesedih ditinggalin doi ya guys ya. Oke, kira-kira udah siap belum nih? Siap untuk dong, mulai? harus siap. Oke, masuk ke pertanyaan pertama. Oke, siapa dosen teknologi pendidikan Universitas Negeri Malang yang memiliki kata-kata identik? Yaitu, rekan-rekan. Oke, aku sebutin ya optionnya ya. A. Bapak Henry, B. Bapak Yeri, C. Bapak Zainul, D. Bapak Citra. Gimana Mbak kira-kira? Aku tahu nih jawabannya apa. Pasti yang A kan? Oke. Jawabannya Bapak Henry, sudah yakin? Yakin banget. Oke, baik. Bener banget jawabannya Bapak Henry. Yeay. Jadi ini FYI aja ya. Beliau tuh setiap ngajar baik online atau offline, beliau tuh ramah banget, suka nyapa mahasiswanya dengan kata rekan-rekan. Itu jadi identik banget sih guys. Udah ciri khasnya ya Mbak ya? Iya, bener banget. Oke, selamat ya Mbak. Mbak udah dapat 10 poin di pertanyaan pertama ini. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan kedua. Ini mungkin agak beda nih, kalau tadi kita ngebahas soal teknologi pendidikan Universitas Negeri Malang. Sekarang kita tentang pengetahuan umum nih Mbak. Oke, seberapa jauhkah raungan singa dapat terdengar? A. 7 mil, B. 9 mil, C. 4 mil, D. 5 mil. Boleh dipikir-pikir dulu, kalau emang Mbak mau mikir gitu kan, siapa tahu. Soalnya agak di luar ekspektasi ya. Sangat di luar ekspektasi ya. Tadi ngomongin soal dosen di UM, sekarang pengetahuan umum. Gimana Mbak? Oke. Mungkin jawabannya 9 mil mungkin ya. Oke, gimana guys? Ada yang tahu yang di rumah? Oke, jadi sebenarnya Mbak jawaban yang benar itu adalah 5 mil atau setara dengan 8 km. Jadi hewan yang satu ini tuh emang pantas sih disebut raja hutan, karena nggak cuma larinya doang yang kencang, tapi dari jauh raungannya juga terdengar. Kayak kalau kita lagi LDR juga kan pasti ngambek ya, meraung-raung gitu kan, terdengar sampai jauh. Nah, dengan auman sekencang 114 desibel yang setara dengan 25 kali lebih keras daripada mesin pemotong rumput. Beda jauh banget ya pemotong rumput sama singa. Ya, jadi itu guys, bisa di take note ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Udah ready? Dong. Oke, boleh. Agak dedekan tapi ya nggak apa-apa. Lanjut. Bisa ya? Oke. Yang ketiga, teknologi pendidikan memiliki manfaat dalam pendidikan, yaitu memudahkan para guru dalam menyampaikan materi yang menarik secara visual. Selain itu, teknologi juga mencakup A. Pengelola, B. Perencana, C. Pengembang, D. Semua benar. Ini pertanyaannya pasti udah sering didengar lah sama Mbak. Gimana Mbak kira-kira? Sering banget.
Jadi pasti jawabannya itu adalah semua benar. D. Mantap, 10 poin lagi buat Mbak Mukti. Oke, jadi semuanya bener ya. Karena di tab itu kita nggak cuman diajarin membangun kurikulum, tapi kita juga diajarin gimana mengelola website, terus merencanakan pelatihan, dan lain sebagainya. Buat teman-teman yang mau masuk tab bisa kali ya. Itu banget, sangat berpotensi lah ya buat kalian yang suka banget sama hal-hal yang berbau sistematis gitu. Kita lanjut lagi nih ke pertanyaan yang ke-4. Hewan apa yang memiliki kekuatan menggigit paling kuat di dunia? A. Buaya muara, B. Buaya Nil, C. Buaya darat, D. Buaya dan paaya. Gimana? Iya, agak bingung sih ya jawabannya antara buaya darat sama buaya muara. Oke, boleh pikir dulu. Soalnya beda mirip, beda tipis. Iya, beda tipis ya guys. Oh, beda mirip ya. Oke, jadi aku milih buaya muara. Buaya muara. Waduh, sayang banget, salah Mbak. Salah. Yang benar itu Sedih adalah banget, buaya Nil. Oke, jadi buaya Nil ini diyakini memiliki gigitan paling kuat di dunia Mbak, yaitu mencapai 5.000 PSI. Nah, seperti namanya, buaya Nil ini sering ditemukan di Sungai Nil di Afrika. Tuh. Udah ada kuda Nil, sungai Ada sih. Nil, buaya Nil juga ada. Iya, Nah. jadi gitu ya teman-teman. Buat teman-teman yang nantinya pengen jalan-jalan gitu ya ke Sungai Nil di Afrika, hati-hati aja gitu. Ada buaya darat, Iya. buaya Nil. Oke, buaya darat lebih serem ya. Lanjut ya. Kita ke pertanyaan terakhir nih sebelum masuk ke sesi kedua. Oke. Kira-kira nih Mbak tahu nggak siapa orang terbodoh di dunia saat ini? Yang A, Adam Ko, yang B, Adama Tratro, yang C, Lukianur, yang D, Rashidi. Gimana? Bismillahirrahmanirrahim, pasti jawabannya insya Allah Rashidi. Oh, ini kayaknya yakin banget nih ya Yakin jawabnya. banget. Saya juga agak kaget ya. Ini jawaban teryakin di antara 4 pertanyaan yang lain. Oke lah, kita langsung spill aja karena ini pertanyaannya lumayan menjebak nih. Orang terbodoh, adakah orang terbodoh di dunia? Oke, jadi guys, faktanya jawabannya itu adalah Adam Ko, orang terbodoh di dunia yang menuai kesuksesan pertama. Jadi beliau ini seorang pengusaha di Singapura yang memiliki 4 bisnis di usianya yang baru menginjak 26 tahun dan memiliki omset sekitar 20 juta dolar setiap tahunnya. Nggak kebayang nggak sih kita bisa belanja apa aja itu 20 juta dolar? Bakal belanja seluruh dunia deh. Iya benar ya. Jadi Adam Ko ini sejak kecil itu punya kualitas akademik yang katanya kurang baik. Nah, beliau itu melanjutkan sekolah di SD dan SMP-nya di Singapura sampai dirinya menjadi bahan olok-olokan juga buat temen-temennya gitu. Itu pelajaran juga guys, nggak boleh kita underestimate kemampuan seseorang. Gitu. Oke, buat Mas Rashidi ya, mungkin bisa jadi next motivasi juga ya. Next Adam Ko nih mungkin nih pengusaha di umur 26 tahun. Aminin bareng-bareng dong. Amin. Baik, karena tadi Mbak Muti udah jawab pertanyaan 2 dari 5 bener nih. Saya mau ngucapin selamat dulu nih ke Mbak Muti mendapatkan Rp300.000. Oke, kita lanjut ke sesi berikutnya. Baik, di sini saya mau jelasin dulu nih. Kalau di sesi 2 ini Mbak tuh harus jawab pertanyaan semuanya dengan benar. Kalau misalnya Mbak salah satu aja, itu akan membuat hadiah yang tadi Mbak udah dapet itu hangus gitu. Semuanya banget kan? Iyalah. Semuanya itulah peraturannya di sesi kedua ini ya. Jadi harus hati-hati nih milihnya. Di sini saya juga ada opsi nih buat Mbak Mukti. Jadi di kantong saya itu akan ada hadiah yang bisa Mbak langsung bawa pulang atau Mbak mau lanjut nih ke pertanyaan ke-6 di sesi kedua ini, tapi ada kemungkinan bakal nambah nominal uang yang sudah Mbak pegang atau justru menghanguskan nominal yang udah Mbak pegang. Jadi ini saya kasih waktu dulu nih buat Mbak Muti, mau pilih option yang mana? Hangus semuanya. Iya, gimana Mbak? Boleh dipikirin dulu lah mateng-mateng gitu kan?
udah cukup deh. Guys, oke berarti Mbak lebih milih hadiah yang ada di kantong saya. Ya, insya Allah. Yakin 100%? Bismillahirrahmanirrahim. Yakin. Yakin banget nih? Yakin. Oke, karena Mbak Muftinya udah yakin nih, karena tadi udah mikir juga nih, kayak mikir jurusan biar nggak salah jurusan gitu ya. Buat kalian juga yang mau milih jurusan harus matang-matang ya mikirnya ya. Oke, ini saya bukalah. Di kantong kanan saya ada hadiah untuk Mbak Mufti senilai, countdown guys, 3, 2, 1, tada! Selamat Mbak mendapatkan. Cuman 100.000 aja. Dari 300.000 cuma 100.000 aja. Ya lumayan ya Mbak, bisa jajan ya, bisa jajanin teman-temannya juga, gacor mungkin gacor ya. Lumayan Dari Mbak. 300.000 loh, dari 300.000 cuma dapat 100.000. Nggak nyampe setengah. Baik Mbak, tapi saya mau ngucapin selamat Ya dulu udah deh. Mbak karena udah terlibat di quiz step pada kali ini. Alhamdulillah ya Dapatlah seenggaknya ya Mbak ya. Seenggaknya ada lah ya yang dibawa pulang. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Muti yang udah hadir pada kesempatan kali ini. Mungkin segitu aja kali ini. Mungkin Mbak bisa main-main lagi ke studio kita nanti untuk another quiz step. Gimana teman-teman? Dengan uang yang lebih banyak daripada ini. Oke, baik, saya Zalfa Akila selaku host dan Mbak Muti selaku peserta. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton quiz step pada kali ini. See you guys. Oh, amat tiket tuh. Perjalanan membawamu bertemu denganku, ku bertemu kamu. Sepertimu yang ku cari, konon aku juga seperti yang kau cari. Ku kira kita asam dan garam, dan kita bertemu di belanga. Kisah yang ternyata tak seindah itu. Ku kira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Ku kira takkan ada kendala, ku kira ini kan mudah kalau aku jadi Karena kita. Mbak Muti tadi udah benar ya menjawab pertanyaannya 2 dari 5. Saya mengucapkan selamat dulu ya sama Mbak Muti. Keren ya 2 dari 5. Rekam kini sudah bicara. Diajak salaman ditolak Kalau misalnya Mbak lanjut ke sesi kedua, itu saya ada pilihan. Di kantongan saya ada uang cash. Semoga ini menghilang. Konon katanya waktu